Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi tahirin wa sahibatihi ajma'in, amma ba'du. Wa sunanuhu, dan sunah-sunahnya, hu yaitu wudu, asyratu asya'in, itu ada 10 macam. Yang pertama at-tasmiyatu, yaitu tasmiyah, membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim. An Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, qala, berkata, talaba ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an falam yajidu, maka mereka tidak menemukan air. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ma'a ahadi minkum ma'an, apakah kalian ada air? Fa'ata bima'in, maka kemudian Nabi mendatangkan air. Fawado'a yadahu, kemudian Nabi meletakkan tangannya fil ina'i, di dalam bejana, alladzi fihil ma'a, yang ada di dalam bejana itu air sedikit. Tsumma qala tawadda'u bismillahi, kemudian Nabi bersabda, berwudulah kalian dengan mengucapkan nama Allah. Lalu kata sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, fara'aitul ma'a, maka aku melihat air, yafuru min baina asabi'ahu, yang keluar dari di antara dari jemari-jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tawaddu'a, sehingga berwudu, nahwa sab'ina rajulan, seumpama 70 daripada kalangan sahabat berwudu di satu inah atau satu bejana. Wa aqalluha, dan paling sedikitnya ha ya tasmiyah, bismillahi, yaitu dengan hanya mengucapkan bismillahi. Wa akmaluha, dan sempurnanya ya tasmiyah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dalam kitab Iqna dikatakan thumma zada, kemudian tambahkan alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alal islami, atas nikmat Islam, wa ni'matihi, dan kenikmatannya, walhamdulillahilladzi, dan segala puji bagi Allah, alladzi, yang ja'ala, menjadikan ya Allah, al-ma'a, akan ini air, tahuron, halnya suci. Wazada al-Ghazali, dan menambahkan al-Imam al-Ghazali, Rabbi a'udzubika min hamazatis syaitan wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Kemudian fa in taraka at-tasmiyata, maka apabila meninggalkan bacaan tadi bismillah, awaluhu, di awal wudu, ata biha, maka datangkan biha, dengannya ya tasmiyah, fi asnaihi, di antara atau di tengah-tengah wudu. Fa in faraga, maka apabila telah selesai daripada minal wudu, lam ya'ti biha, maka tidak perlu untuk mendatangkan bismillah. Kenapa? Li'inqidaihi, karena wudunya sudah selesai. Awalu tasmiyati inda ghaslil kafain, awal daripada membaca bismillah adalah ketika mengusap dua telapak tangan. Fayanwi al-wudu'a, maka berniat berwudu, di situ niat wudu, wa yusammillah, mengucapkan nama Allah, indahu, ketika mengusap kedua tangan, bi ayyak rina, dengan diiringi niat, inda ghusliha, ketika mengusap kedua atau membasuh kedua kedua telapak tangan. Tsumma yatalaffazu bin niat, kemudian melafazkan niat. Niat di sini bukan niat wajibul wudu, bukan niat fardu wudu, bukan niat izalatul hadath atau raf'ul hadath, bukan niat taharatu anil hadath. Akan tetapi niat di sini adalah niat sunnah. Ketika ayyakrina, niat bi tasmiyah, membarengkan niat dengan membaca bismillah, yang niatnya itu disunahkan untuk talafuz, untuk melafazkan, fi zamanin wahidin, ini rasa-rasanya tidak mungkin dalam satu waktu, ketika harus niat dan ketika harus membaca bismillah. Karena itu
bisa berniat dulu, aku atau nawaitu sunanal wudu, aku niat sunnah wudu, habis itu bismillahirrahmanirrahim sambil mengusap atau mencuci dua telapak tangannya. Kenapa harus niat sunanul wudu? Karena nanti ketika wudu banyak kesunahan yang dilakukan oleh kita, maka ketika sudah niat nawaitu sunanal wudu lillahi ta'ala, aku niat kesunahan wudu karena Allah, maka amalan-amalan kesunahan itu mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baru setelah itu berlanjut ke sunnah berikutnya. Wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Sunnah yang selanjutnya adalah membasuh dua telapak tangan sebelum memasukkan keduanya ke dalam bejana. Ghuslul kafaini ini batasnya adalah ilal ku'ain, yaitu dua pergelangan tangan. Thumma yatalaffazu bin niyat, kemudian berniat dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ketika membasuh kedua telapak tangan, sambil diputar kedua tangannya hingga jari jemarinya semua rata dengan tangan. Thumma yatalaffazu, sehabis baca tasmiyah, kemudian lafaz Bismillahirrahmanirrahim nawaitu sunanal wudu'i lillahi ta'ala, aku niat kesunahan wudu karena Allah. Nanti di pas awal masuk wudu, yaitu membasuh anggota wajah, awal wajah, itu juga di situ niat rukun di situ. Ya, niat fardu di situ. Kalau ini niat untuk anggota-anggota sunnah. Jadi masuknya wudu adalah kalau rukun awal daripada anggota wajah, kalau rukun wudu. Tapi kalau sunnah wudu, anggota yang pertama adalah ghuslul kafain. Nah, ghuslul kafain ini juga dirinci. Dirincinya adalah intaraddada tuhruhuma, jikalau ragu-ragu oleh sucinya dua telapak tangan ini, maka kuriha, dimakruhkan lahu baginya, gumsuhuma, memasukkan atau mencelupkan kedua tangannya ini ke bejana. Kenapa nggak boleh atau makruh? Karena dia ragu-ragu tangannya ini bersih atau enggak. Sebab apa? Sebab nanti bejananya akan berubah airnya. Bisa memungkinkan airnya malah jadi tahirun ghairu mutahhir. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Sebab apa? Sebab ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza istaiqaza ahadukum," apabila kalian bangun, "min naumihi," dari tidur kalian, dari tidurnya, "fala yaghmithu," jangan memasukkan atau mencelupkan, yadahu, akan tangannya, fil ina'i, ke dalam bejana, hatta yaghsilaha, sehingga dia mencucinya atau membasuhnya, ya kedua tangan, salasan, 3 kali, fa innahu, karena sesungguhnya ia, la yadri, tidak mengetahui ia, aina batat yaduhu, di mana menetap oleh tangannya semalam. Jadi ini masih kharijul wudu, khariju sunanil wudu, masih di luar sunnah wudu. Kenapa? Karena masih mencuci tangan, menghilangkan izalatun najasah, dan menghilangkan keraguan akan kesucian tangan. Jadi masih khariju sunanil wudu, belum masuk ke sunahan wudu, masih di luar sunnah wudu. Yang kedua, juga masih di luar sunnah wudu, masih membahas cuci tangan dulu sebelum masuk sunnahnya wudu. Sebab nanti ketika sudah membersihkan tangan, di dalam kitab Al-Iqna dikatakan bahwa setelah tangannya diyakini suci, baru diperbolehkan dia menyelupkan tangan ke ina, ke bejana. Berarti nanti akan sudah mulai masuk kesunahan wudu ketika dia mulai baca bismillah, ketika dia sudah mulai niat nawaitu sunanal wudu lillahi ta'ala. Baru mulai masuk kesunahan wudu. Kemudian pas masuk wudunya, yaitu basuhan awal wajah, baru niat dalam hati. Yang kedua, intayaqana, jika dia yakin bihtimalin najasah, membawa najis, maka haram baginya untuk memasukkan atau mencelupkan kedua tangannya ke bejana. Nah, najis ini kan dirinci. Ada najis yudriku torfu, yang bisa dilihat,
Ada najis la yudriku torfu, tidak bisa dilihat, la yunjasu al-ma'i'u, maka dia tidak menajiskan cairan. Tidak menjadikan cairan ini najis, ai bimakna dima'fu. Nah, bagi yang terlihat tentu sudah mudah, maka jatuh hukum haram. Masukkan tangan ke bejana karena membawa najis yang tampak dan terlihat. Tapi bagi yang terlihat, maka ditafsil, dirinci. Jika najis yang tidak terlihat itu adalah memang karena sebab dia tidak tahu, yang pertama. Kalau karena sebab dia tidak tahu, maka air yang bekas celupan tangannya itu tidak dikatakan la yunjas, tidak dikatakan najis. Tapi yang kedua, jika dia yakin bahwa dia yakin membawa najis, maka tetap tidak diperbolehkan memasukkan tangan ke ma'i. Kenapa? Karena dia yakin ada najis di tangannya. Selanjutnya yang ketiga adalah ghuslul kafain ini mandub. Membasuh kedua telapak tangan ini sunnah, akan tetapi sunnah bitakdimi izalatin najasah wa taraddudi fi tuhrihima. Kesunahan yang didahului dengan menghilangkan najis dulu di kedua telapak tangannya dan menghilangkan keraguan akan membawa najis atau tidak, hingga menetapkan keyakinan dalam dirinya dia bahwa tangannya suci atau bersih dan suci. Ghuslul kafain ini yang kedua, mandubun bisababin niyati sunanil wudu. Membasuh kedua telapak tangan ini dianggap mendapatkan sunnah ketika dia niat sunanil wudu. Berarti yang pertama sudah hilangnya najis. Yang kedua, ghuslul kafain ini masuk ke sunnah wudu bisa babin niat, dengan diiringi niat dan baca bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, yang keempat, wa in tayaqana lam yukroh. Jika dia yakin bahwa tangannya suci bersih, maka lam yukroh, tidak dimakruhkan, maka lahu gumsuhuma, memasukkan kedua tangannya fil ina, di dalam bejana. Di dalam kitab Fathul Qarib dinukil seperti itu. Sehingga ada basuhan yang memang kharijul wudu, basuhan yang di luar wudu, basuhan kebiasaan, basuhan lumrah seperti mencuci tangan sebelum makan, dari bepergian dan lain sebagainya, bahkan dari setelah kerja. Membasuh tangan itu lumrah. Akan tetapi untuk membasuh tangan dalam dukhulul wudu, masuknya kesunahan wudu, maka harus menggunakan yang pertama tasmiyah, menggunakan kesunahan-kesunahan sebelumnya, yaitu membaca bismillah, dan yang selanjutnya ketika setelah membaca bismillah dia talafuz, niatnya talafuz, nawaitu sunanal wudu'i sunnat lillahi ta'ala, talafuz niat setelah membaca bismillah. Setelah itu menggosok membasuh kedua tangannya. Selanjutnya adalah al-madmadatu. Al-madmadatu ini adalah sunnah setelah ba'da ghuslil kafain, setelah membasuh kedua tangan. Wa yahsulu aslu sunnati, dan terhasil akan asal sunnah fiha, di dalam berkumur, yaitu dengan cara biidkhalil ma'i fil fami, memasukkan air ke dalam mulut. Baik sawaun adarahu fihi, baik adarahu fihi wa majjahu amla, baik dia berkumur-kumur dengan madmadoh itu dengan cara diputar-putar airnya di dalam mulut kemudian dimuntahkan, itu dapat kesunahannya, ataupun tidak melaksanakan seperti itu pun juga dapat kesunahannya. Fa'in, maka jikalau menginginkan yang sempurna, maka dia muntahkan air tersebut, dia muntahkan serta dia ada rahu, setelah dia memutar-mutar air di dalam mulutnya. Berikutnya adalah jika mendahulukan a'dha'u sunanil wudu, salah satu ahadu a'dha'i sunanil wudu, salah satu dari anggota kesunahan wudu atas
kesunahan wudu, anggota kesunahan wudu yang lainnya, semisal yaitu mendahulukan kumur-kumur, mendahulukan madmadah dari ghusl kafain, atau mendahulukan al-istinsyak dari madmadah atau dari ghusl kafain. Nah, menurut Al-Imam Nawawi dikatakan yang dikutip dalam kitab Iqna, di sini lam yuhsab al-kafu, tidak dianggap cukup alal asah menurut pendapat yang sahih. Kenapa? Karena ada syarat di dalam rukun, yaitu at-tartibu, ya tartib, dan ada syarat di dalam kesunahan wudu adalah mualat, berkelanjutan. Nah, mualat bagi syarat kesunahan sunnah wudu, sedangkan tartib bagi keseluruhan rangkaian wudu, baik sunnah maupun rukun-rukun wudu. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan hukum puasa? Hukum puasa itu kan langsung lengkap. Habis bismillah, niat sunanal wudu sambil ghuslul kafain, lalu kumur-kumur dan madmadah dan istinsak tidak dilakukan, tapi langsung ke wajah, ke rukun. Kalau puasa, ini ada dua jawaban. Yang pertama adalah justru menghindari daruratnya orang yang berpuasa yang wajib, sebab wajib tidak bisa dikalahkan oleh sunnah. Yang kedua, ketika orang yang berpuasa tidak berkumur-kumur, tidak istinsak, maka kedua-duanya memang dijalankan. Sehabis tangan, maka tidak berkumur dan tidak istinsak, langsung ke wajah. Berbeda dengan orang yang tidak tertib. Dia melaksanakan kedua-duanya, tapi dia tidak tertib, tidak mualat, tidak berkelanjutan. Maka misalnya seperti contoh, dia kumur-kumur dulu, habis itu dia cuci tangan, habis itu baru dia istinsak. Ini lam yuhsab al-kafu alal asah, tidak dianggap cukup menurut pendapat yang sahih. Bahkan bisa mendekati la yasihu, tidak diterima. Kenapa? Karena ada syarat di akhir penghujung rangkaian wudu adalah at-tartibu, yaitu tertib. Urutannya semuanya tertib. Nah, walaupun tertib ini dianggap oleh sebagian ulama sebagai rukun, tapi sebagian yang lainnya justru menganggap tertib itu ya sunahnya, wudunya, mualat itu berkelanjutan ya sunahnya, ya rukunnya. Jadi tertib itu ya sunahnya dan rukunnya, yang mualat rukunnya, sunahnya juga rukunnya. Wallahu alam bishawab.